Saya terharu. Ada Pak Dokter, ada Bu juga hadir di tempat kami. Ini Masjid Saji, ada Pak Ustadz. Hari inilah bahwa Indonesia nih paling bisa bersatu ya Pak ya. Amin. Walaupun kita beda agama tapi kita tetap rukun. Dan alhamdulillah Pak mau hadir di tempat kami, melihat kami juga inilah sejarah buat kami karena ini hari pertama kami melaksanakan sholat Jumat Pak di sini. Terima kasih buat Ibu, Pak Dokter semuanya, Pak Kohar mungkin sakit dan sehat ya di sini. Jadi terima kasih sekali Pak kita. Sekali lagi saya nggak bisa berucap banyak, saya terharu banget. Terima kasih. Ya. Semoga banyak sukses. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini, pagi hari ini di Masjid Saji, Kota Malang, Jalan Serangan nomor 32, Kota Malang. Ini adalah sebuah simbol lambang persatuan dan kesatuan, lambang persaudaraan, di mana tiba-tiba tetangga dari samping masjid, tetangga dari depan masjid, walaupun kita berbeda agama, kami ucapkan terima kasih. Ada Pak Dokter, walaupun beliau berbeda agama dengan kami, mau bersedia meluangkan waktunya sampai datang ke Masjid Saji untuk menyampaikan simbol persaudaraan, rasa Bhinneka Tunggal Ika. Mari silakan Pak Dokter. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sebagai pemilik masjid dan salah Pak Ustadz. Selamat siang. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan warga sekitar yang berbeda agama. Semoga Masjid Saji dan sekolah yang dibuka pada hari ini Pak Indro, Pak Ustadz bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi kita semua. Gitu Pak Indro ya. Jadi semua ini adalah pembelajaran bagi kita semua, Amin. Bagi semua warga yang ada di sini. Amin. Sekali lagi semoga semuanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik sekolah maupun masjid yang akan dibuka pada hari ini. Amin ya. Mudah-mudahan juga Pak Saji, Bu Saji senang hari ini. Ya. Baik, berikutnya terima kasih kepada Pak Dokter. Ya, berikutnya adalah Pak Indro. Pak Indro, bagaimana tanggapannya? Ini sih. Pertama, saya terharu. Ada Pak Dokter, ada Bu juga hadir di tempat kami. Ini Masjid Saji, ada Pak Ustadz. Hari inilah bahwa Indonesia nih paling bisa bersatu ya Pak ya. Amin. Walaupun kita beda agama tapi kita tetap rukun. Amin. Dan alhamdulillah Pak mau hadir di tempat kami, melihat kami juga inilah sejarah buat kami karena ini hari pertama kami melaksanakan sholat Jumat Pak di sini. Terima kasih buat Ibu, Pak Dokter semuanya, Pak Kohar mungkin sakit dan sehat ya di sini. Jadi terima kasih sekali Pak kita. Sekali lagi saya nggak bisa berucap banyak, saya terharu banget. Terima kasih. Ya. Semoga banyak sukses. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada perwakilan dari Ibu untuk menyampaikan salah satu depan masjid. Ya. Silakan. Saya Ibu Kohar, tetangga di depan rumah yang sudah bertetangga dengan almarhum Bapak dan Ibu Saji sejak puluhan tahun. Jadi semoga silaturahmi kita ini tidak terputus, meskipun berbeda agama kita saling menghormati. Yang penting kerukunan antar sesama. Semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Amin. Baik, demikian. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang terbanyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah rela hadir di sini untuk bisa jalan-jalan masuk ke Masjid Saji dan lihat sekolah juga nanti ke atas SDI SS. Nah, kalau sampai ada apa-apa, misalnya ada permasalahan apa, ada yang unek-unek apa, monggo, kami siap untuk mendengarkan dan ingin siap untuk bagaimana solusi yang terbaik. Begitu. Siapa? Saya Ipung. Ibu. Ya, Ipung. Ya, itu.
bagi Bapak Ibu para penonton semuanya, kami haturkan, ini adalah masjid bagi siapapun Anda yang kangen dengan umroh ke Masjid Nabawi. Nah, ini adalah interiornya semuanya miniatur dari Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah hari ini mulai diresmikan tepat pada hari Jumat. Dan beliau ini adalah yang membangun Masjid Saji ini. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Endro Pradono. Bagi yang pasti yang banyak yang tidak asing ya untuk wajah beliau. Artis tahun 90-an yang membintangi film Tuyul dan Mbak Yul, membintangi film Tersanjung. Terus kemudian yang ngetren waktu itu panjang sekali, Si Entong. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh, Pak. Pak Endro, dulu Si Entong jadi apa, Pak? Saya di Sintong jadi Pak Sabar. Pak Sabar. Ya, mungkin saya di 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun. Sana tiap hari syuting, kemudian alhamdulillah saya bisa mewujudkan cita-cita saya bikin masjid ini. Masya Allah. Ada Ustadz Ipung luar biasa. Saya banyak di sini. Pak Endro, kalau di Tuyul dan Mbak Yul sama di Tersanjung jadi Ya, saja dulu waktu jadi dokter saya. Oh, jadi dokter. Kalau di Tuyul Mbak Yul banyak sinetronnya saya cuma nggak hafal satu-satu, ada adegan jadi ya jadi bos-bos lah menjadi. Memang untuk performa wajahnya memang cocoknya jadi bos. Amin. Alhamdulillah, Pak. Baik, ini namanya Masjid Saji. Masjid Saji namanya siapa? Jadi Saji ini adalah nama ayah kami yang sudah almarhum, Saji Winarto panjangannya sebenarnya. Tapi kemudian saya singkat supaya orang gampang ingat, jadi namakan Masjid Saji. Jadi tidak dengan nama lain yang terlalu panjang, supaya gampang diingat aja sebetulnya. Mengenang ayah kami yang sudah almarhum dari sekian tahun, Mbak, sama ibu kami. Nah, semuanya insya Allah bisa mungkin bahagia almarhum di surga sama. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, kita mau minta diajak jalan-jalan sama Pak Endro untuk masuk ke dalam dari Masjid Saji ini. Semuanya berbasis Masjid Nabawi interiornya. Baik. Pintunya saya lihat ini berat sekali nih dan mirip dengan Masjid Nabawi. Jadi ini kok ditutup, jadi ini. Oh, mau ditutup. Saya Pak. Jadi ini bentuk aslinya. Nah, ini ya ada melafalkan. Ada lafal apa? Iya. Nah, ini bentuk aslinya seperti ini. Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tulisannya. Masjid Nabawi ini adalah masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah. Saya sengaja bikin ada lampu-lampu temaram kalau kita sholat, kemudian kita bersimpuh menghadap Ka'bah biar masuk. Jadi ya, masyarakat Malang silahkan datang ke kami, nggak apa-apa. Saya senang ada Pak Ipung juga sini untuk membantu membedakan masjid ini sehingga meramaikan masjid ini, dan akhirnya masjid itu bermanfaat betul untuk masyarakat Malang dan masyarakat Indonesia umumnya. Gitu ya, Mas Bung. Jadi desainnya sengaja adalah lafal-lafal Quran semua. Mungkin Bapak bisa saksikan yang di expose saja. Lampu-lampunya sengaja dibuat. Karakteristiknya Masjid Nabawi bagi yang sudah pernah umroh atau haji pasti kangen. Nah, ini yakni motif dari bagian atas ini. Ya, Bapak. Betul, Pak. Jadi kita tiru semaksimal kami mampu. Memang nggak ada persis sekali, mungkin ada kekurangan ya, mau dimaklumilah kami karena tinggal di Indonesia dengan pasti ada juga terbatasan sehingga nggak bisa. Tapi kami berusaha membuat orang senang masjid ini, akhirnya terwujud suasana yang nyaman untuk berdoa, untuk curhat ke Allah gitu ya. Setiap saat ya Pak ya. Jadi saya sengaja, mungkin ada teman-teman yang mau menikah juga bisa di tempat kami. Atas ada hall. Ada hallnya. Ada hallnya. Untuk pernikahan bisa. Ya, terus di belakang ada kafe, bukan kafe lah, lebih ke tempat kayak kantin gitu, mungkin yang bagus sehingga orang-orang kalau ada acara bisa langsung ke belakang. Oke. Baik, kita agak ke situ, Bapak, biar masyarakat tahu semuanya. Nah, ini adalah
untuk mihrabnya, mihrab imam, tempat imam masjid. Nah, buat seluruh kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di Kota Malang, kalau mau akad nikah bisa, akad nikahnya tinggal di masjid di sini, kemudian resepsinya di atas, di hall. Hallnya cukup luas ya, jadi habis dari sini tinggal bisa naik ke atas satu atap begitu. Ya. Cuma sementara karena kafenya belum jadi Pak, jadi kami sedang persiapan dulu. Belakang ada kafe rencana, jadi yang bagus saya bikin juga supaya indah, nyaman, orang merasa bahwa berkafe ini kafe yang bukan yang untuk aneh-aneh, betul-betul untuk yang ada manfaatnya, barokah lah Pak. Amin. Kafenya rencananya dibikin sebagus mungkin? Iya pastilah, sebagus mungkin. Dan sebagian saya rencana sama istri saya untuk membuat pemberdayaan masyarakat yang menjual makanan murah, UKM. UKM ya, kami siapkan tempat yang khusus mereka bisa ikut gabung di sini. Insya Allah ada manfaat betul-betul sampai nanti ya, sampai kapan. Amin. Gitu, Pak. Di Kota Malang sudah dingin, tetapi ini ada AC di setiap sudut, ada AC. Supaya ini terasa dingin, sejuk sekali. Buat itikaf enak. Kalau ini Ramadan, habis ini Ramadan, silakan yang mau itikaf, nanti akan kami buka pendaftaran. Insya Allah itikaf kami sediakan semua fasilitasnya di sini. Amin. Kemudian yang spesial dari masjid ini apa lagi? Seperti dulu pernah saya cerita, Pak, saya pengen lanjutkan, kemudian setelah itu saya mau bikin unit mobil untuk kebersihan masjid. Nah, setelah itu kan saya harus mempersiapkan semuanya. Kami sesuai janji saya dulu bahwa masjid ini jadi, saya kemudian akan melangkah untuk membantu masjid-masjid yang lain supaya clean, bersih, enak untuk beribadah. Jadi unit kebersihan masjid untuk masjid lain lain, bukan masjid ini aja, masjid lain. Mudah-mudahan terwujud, insya Allah. Kan saya memang bertahap karena kami sudah kami niatkan dan saya yakin ini semua bisa terwujud. Karena biasanya toilet masjid itu, waduh, itu saya baunya ya. Makanya saya nggak boleh kotor, sini saya akan marah. Kita akan lihat bagaimana toilet dari Masjid Saji, karena beliau ini nggak suka kotor katanya. Bahkan masjid-masjid lain yang masjidnya kotor mau diresiki. Mudah-mudahan ya, insya Allah dengan izin Allah. Amin. Kita lihat toilet. Kita lihat tempat wudhunya. Dari sini ini ada toilet tempat wudhu pria, tempat wudhu wanita di sebelah sana. Nah, kita masuk yang pria ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini desainnya sengaja untuk handphone, kemudian supaya wangi, ada tempat sabun, handphone, kopiah, tas semua di sini. Nah, ini Masya Allah tempat untuk bilas mungkin mandi, atau ini ada toiletnya di situ Pak. Itu tempat untuk bilas, untuk mandi. Untuk mandi ya. Toilet sendiri, ada sendiri. Ini untuk mau pipis, kan pria ya Pak ya. Betul. Jadi di sininya. Nah, seperti ini seharusnya masjid. Bukan pakai yang urin itu. Tempatnya pembuangan urin yang itu Pak ya. Kotor karena masjid harus nggak boleh najis. Tidak sesuai dengan syariat. Kalau ini sudah syar'i ini. Ini juga airnya bisa keluar di sini Pak. Bagaimana? Untuk supaya nggak najis. Nah. Ini Pak. Oh ya, betul sekali. Jadi mengalirkan air. Air. Supaya kalau dari toilet sana, kalau kakinya masih belum suci, bisa disucikan di sini. Ini akan menyala 5 waktu, insya Allah. Tujuannya itu jadi supaya terus kaki kita nggak najis. Masjid ini harus begini nih, memang setiap tempat wudhu ada sabunnya ini. Ada sabun ini, bagus supaya tangannya bersih ya toh. Betul. Apalagi kalau pas ada pandemi, penyebaran COVID dan sebagainya, ini sangat berfungsi sekali. Karena kita kalau menghadap Allah, kita nggak boleh ada kotor juga ya. Jadi sabar semuanya bersih, dan untuk kesehatan juga bagus. Untuk pandemi memenuhi persyaratan inilah Pak, antisipasi. Mudah-mudahan semuanya suka ya, jamaah banyak. Pak. Ini adalah logo Masjid Saji. Logonya seperti ini.
Ini yang menciptakan logo ini siapa? Jadi Sabila mas saya, anak saya Bella yang di London di itu. Inggris. Di Inggris ya. Jadi dia ciptakan, aku yang mau desain ini. Jadi saya ciptakan untuk anak-anak saya untuk mereka cintai masjid ini sehingga mereka mendevelop, karena bakal nanti yang megang musik kan juga anak-anak saya. Ini Mbak Sandra atau Mbak Sabila? Sabila ya. Kalau yang ini yang terkait arsitek ini arsitek ini desainnya lebih ke rame-rame, ada Sinta, ada saya, Bella, Sandra, semua ikut, pokoknya harus ikut kayak di Nabawi seperti itulah. Suasana kita kan kita rindu selalu dengan Nabawi. Jadi insya Allah pada saat kita beribadah di sini kita betul-betul merasakan wah ini ya ternyata sejuk, enak, indah, dan bisa langsung konsentrasi ke Allah nih, Pak. Baik, kita akan diajak jalan-jalan sama Pak Indro untuk naik ke atas. Ada apa saja di atas? Ya. Baik. Ini tangga, ini suasana untuk menuju ke sekolah tempat Indonesia International School. Ini piala-piala yang kami dapat dari anak-anak, prestasi-prestasi. Nanti putranya Pak Ustadz juga ada di sini juga. Oh iya. Nanti kita bakal ketemu, kita wawancara. Di atas ini ada sekolah, namanya SDIISS, Indonesia Interactive Standard School. Boleh dijelaskan Bapak, apa itu ISS? Dulunya SD ini namanya Indonesia International Standard School, tapi karena tidak membolehkan ada istilah internasional, akhirnya diganti interaktif, supaya interaktif antara anak-anak dan orang tua dan kami guru-guru dan semua manajemen. Apa kelebihan dari SDIISS? Pasti adalah full English, dasarnya adalah full English. Anak dari kelas 1 SD Pak ya, jadi kami ajari semua full English. Mereka kita ajari soal entrepreneur, mengajari soal banyak kenabakan soal agama, karena kami Islam dasarnya. Tentu kami ajarkan semua hal-hal tentang Islam khususnya. Iya Pak. Memang bahasa Inggris ini penting sekali. Saya kemarin yang lalu di Saudi, anak-anak kecil-kecil itu pakai bahasa Inggris semua. Saya tanya, kenapa Anda bisa bahasa Inggris? Karena saya di sekolah wajib dua bahasa Arab sama bahasa Inggris. Gitu. Betul, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ya intinya saya ingin membuat anak-anak wacana semakin terbuka Pak. Jadi mereka kenal bahwa dunia tuh lebar sekali, Indonesia tuh banyak peluang, Indonesia tuh indah, Indonesia tuh kaya. Jadi bukan negara yang nggak punya apa. Jadi kita nih alhamdulillah semua di Indonesia nih dengan semua ragamnya kita bisa hidup bahagia. Insya Allah ada manfaat ya Pak ya, gitu Pak. Iya baik. Kita lihat kelas-kelasnya mungkin. Baik. Ya. Jadi ini tempat-tempat sekarang dia ada proses belajar mengajar. Sebagian anak-anak yang sedang belajar dan semua menggunakan bahasa Inggris. Di kelas-kelas kami banyak orang bertanya pasti. Dulu saya pernah ngajak Ustadz Kainama ke sini dan rombongan, termasuk rombongan dari Malaysia. Mereka berbahasa Inggris di sini. Terus di komentar video itu banyak orang bertanya di situ, mahal nggak sekolah di sini? Nah, itu. Padahal Bapak tahu sendiri sekolah kita terus terang harga-harganya sangat standar ya Pak ya. Kami berkeinginan dengan memang tidak memberatkan masyarakat, tapi bisa mendapatkan ilmu yang bagus. Sama sekali saya tidak mencari uang di sini, betul-betul saya ingin ada manfaat lah punya orang lain. Bahkan Pak Indro ini istilahnya nomboi, bukan cari uang kalau sekolah. Subsidinya luar biasa. Jadi gedung sekolah kami buat bagus supaya Pak gurunya juga seneng ya Pak ya. Murid-muridnya juga seneng. Hai boy, assalamualaikum. Come here. What's your name? Fatih. Fatih. Okay, please English. Please English. Give the example. You can English. I speak English well. Yes, I can speak English very well. Yes. You cannot say bahasa. Why you are school you are learning here? Because I learned here to speak English and other kinds of languages, and some other activities in here too. Okay. Your son speak. Okay. Oh, okay, like this. Oh yes. There we go. Okay. What is your age? I'm 8 years old. What? 8. 8. Yep. Me too. 8 years.
Yeah. Oh, 10 years old. Okay. What is the name of your friend? Roshan, yes. Can you speak English also? Yes. Quick, give me. Give the What is this for? microphone. Hello, hello, hello. Please give the example that you can speak English. I can almost speak all English. Yes. How's your experience in this school? Pengalaman Roshan di sekolah ini bagaimana? I love this school because this school is so awesome. It has 3 floors and it have pantry and all things. Okay, thank you very much. Thank you very much. Can I take this? Okay. What is your level in this school? What is your level? What class are you? Grade? What grade? 3. Thank you very And 8 much. years old. Okay, thank you very much. Oke. Assalamualaikum. Oke, Mas. Itu masih belajar di situ. Ya, belajar. Bapak boleh diajak jalan-jalan lagi kemana? Yuk, silahkan kita lihat. Ini ada toilet-toiletnya. Kemudian ruang kepala sekolah. Lagi persiapan semuanya. Ini ada tempatnya apa? Library. Kemudian ada UKS-nya. Di sana toiletnya. Kita lihat. Toiletnya juga kami juga harus bersih. Sehingga kami ciptakan suasana sekolah yang memang nyaman. Nah, ini. Boleh di-shoot. Oh ya. Di-shoot. Ini adalah tempat yang rencananya akan dibikin untuk kafe. Ya, kafe, ya. Di lantai bawah. Ya, jadi belum jadi tapi nanti kami juga kasih granit tile juga mewah, Pak. Iya. Sengaja kami tunjukkan bahwa Islam itu juga nggak abal-abal. Betul. Keren, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putranya di kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 ya? Oh, Iya. oke. Nanti tampil. Nanti tampil ya? Oke. Acara tampil nanti. Jadi ini untuk pantry guru-guru kalau habis ngajar mungkin mereka istirahat, dan ini ada toiletnya. Dan Toiletnya bersih ya? Ya, ini untuk teacher. Nah, ini. Ya. Ini Pak Endro ini karakternya begini. Tidak mau ada tempat kotor. Ya. Toilet semuanya bersih kayak gini. Jadi sekolahan ini plus masjid Saji, Ya. semua toiletnya standar hotel. Harus bersih. Ya. Jadi saya nggak mau kotor, tiap hari saya cek ada CCTV yang ngecek di sini supaya suasana betul nyaman. Itu ada wastafel juga. Ya, ada wastafelnya situ. Ini ada UKS-nya. Permisi. Oh, masya Allah. UKS-nya seperti Ya, tempat tidur hotel. UKS kami. Bagi siapapun masyarakat yang ingin trial, ingin anaknya 1 hari atau 2 hari di sini, Ya. gratis, free. Silahkan. Jadi mau Ya. sekolah di sini untuk trial ya. Ini library-nya mungkin. Ini tempat. Nah, ini tempat belajar untuk ya perpustakaan. Ya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ada ruang guru di sini. Awas gitu. Ini ruang guru. Ini ruang guru. Ya. Gurunya lagi ngajar semua. Iya. Kita naik, ada ruang kepala sekolah. Nah, ini ruang kepala sekolah. Sedang lagi berantakan banyak bahan-bahan. Dingin sekali di sini. Ya. Jadi suasana di sini memang harus, saya selalu merapikan kursi ini harusnya.
Jadi biar kepala sekolah nyaman. Di guru-guru merasa juga nggak kayak sekolah-sekolah yang biasa. Betul. Jadi kami betul-betul pengen suasana yang beda. Itu aja. Tujuannya sih supaya mereka betah aja, nyaman. Oke, Bapak kita mau jalan-jalan kemana lagi? Kita ada di hall di atas, lantai 3. Lantai 3. Ya. Oke, baik. Sudah sana. Silakan. Ya, ya, Pak. Ya, Mas. Mari. Ya. Kita lihat hall di atas. Kalau siapa tahu ada minta tolong di shoot itu, ini namanya Delandra Hall. Ya, Delandra itu dari Dewi Bella Sandra. Oh. Dewi itu anak kami yang pertama yang keguguran. Bella atau Sandra. Dia mengenang nama anak kami. Nah, ini adalah hall yang bisa untuk multifungsi. Assalamualaikum. Jadi bisa buat pelatihan, bisa buat acara-acara, bisa buat acara pernikahan. Bahkan kalau ada pertemuan untuk sifatnya adalah kolosal, bisa di sini. Ini. Ya. Kami siapkan juga alat band untuk supaya ya kalau ada acara di hall bisa sambil bermusik. Kebetulan hobi saya musik. Jadi saya siapkan juga alat musik lengkap. Gitu, Pak. Oh, ya. Jadi ini hall ini emang kita buka sengaja untuk membuat banyak orang, kegiatan anak sekolah dan masyarakat. Ustadz Kainama seneng ini kesini ini. Gimana, Pak? Ustadz Kainama, ya. Kawan saya seneng kalau ini lihat ini nih. Kurang satu ini. Ya. Oh, piano sudah ada. Ini. Ada keyboard sana. Ini. Masya Allah. Ustadz K ditunggu lagi datang ke sini. Ini sudah disiapkan buat Ustadz Kainama ini. Ya. Piano. Oke. Waduh, Ustadz Kainama itu kalau lihat piano seperti lihat berjumpa sama saudara lama dia. Bisa ada reuni-reuni mungkin. Kenapa? Ada reuni-reuni. Oh ya, reuni juga bisa di sini. Ya mungkin Ustadz Ipung juga nanti ada kegiatan yang bisa kita support, bisa kayak tempat ini. Betul. Kemudian dan manfaat dan sekali lagi berguna dan saya merasa bahwa ini ada manfaatnya untuk masyarakat Malang khususnya ya Pak. Amin. Dan kami berencana semakin melebarkan sayap bahwa kegiatan Islam itu baik, indah, dan harmonis. Betul. Ya, betul. Insya Allah semua bisa tercipta. Ustadz saya Pak Ipung ini akan membantu banyak di kegiatan sekolah, masjid, kemudian di hall ini. Insya Allah Pak. Amin. Baik. Demikian, terima kasih. Ya. Kita akhiri jalan-jalan hari ini. Ya. Insya Allah nanti pada Jumat akan ada peresmian dari Masjid Saji hari ini, hari Jumat ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.